Baik, kita lanjutkan ayat yang ketujuh dari surah Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat di pembukaan ayat ketujuh ini juga memiliki perbedaan bacaan gitu. Seperti hanya sirat di dalam ayat yang ke-6, cuma bedanya ada alnya dan tidak ada alnya begitu. Itu juga sama. Jadi qiraahnya yang pakai sin itu qiraahnya Kumbul dan Ruwais itu pakai sin, sementara yang lain itu memakai shot gitu. Jadi perbedaannya pakai sin dan pakai shot. Tadi sudah saya jelaskan maknanya sirat yang pakai sin dan pakai shot. Nah, kemudian ayat ketujuh ini ternyata memiliki korelasi makna atau memiliki hubungan makna dengan ayat yang keenam. Ayat keenam kan gini, semoga engkau memberikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, kan begitu. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah shiratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, ini maknanya setidaknya ada dua. Yang pertama, jalan orang yang telah engkau beri nikmat itu adalah jalannya para nabi dan rasul. Jadi saya berpikir begini ya, kenapa sih kita itu tidak naik level jadi nabi? Karena kita itu kalau jadi nabi itu tidak kuat. Sehingga kita oleh Allah itu diciptakan menjadi manusia biasa saja, orang Indonesia yang ya biasa-biasa saja lah. Karena ujian nabi itu melebihi standarnya orang. Bayangkan ini kan Dzulhijjah ya, kita rekaman ini bulan Dzulhijjah, bulan dimana ibadah haji itu para jemaah haji semua berkumpul di Mekah dan berziarah ke Madinah dan ke tempat-tempat yang lain untuk melakukan ritual haji. Ritual haji itu kan berawal dari kisahnya Nabi Ibrahim yang menjadikan pertanda hari raya kurban atau nakhr itu kan peristiwa penyembelihan Ismail itu. Bayangkan Ismail itu ketika diberitahu oleh bapaknya, diberitahu oleh Nabi Ibrahim, inni aro fil manam, sesungguhnya aku itu melihat melihat di dalam tidurku, aku itu menyembelihmu gitu. Dan Ismail itu coba bayangkan, orang mau disembelih itu mapan. Wah, itu kan kita itu pikir-pikir ya, wong mau dibunuh kok mapan ya. Itu berat itu, psikologi orang yang akan dibunuh tetapi malah mapan. Lah kita itu kalau jangankan mau dipukul aja kita lari gitu. Mau terkena perkara yang jelek ukur-ukur gitu aja ya, sedikit aja kita itu selalu menghindar. Nah, begitu kuatnya iman seorang nabi bahwa mau disembelih pun dia mau dan mapan, tidak akan memberontak. Nah, itu kenapa kita tidak jadi nabi? Kita tidak kuat kalau di posisi seperti itu gitu. Sehingga Allah itu tahu kapasitas psikologi kita, kapasitas iman kita, sehingga Allah itu memberikan atau menjadikan kita ya manusia seperti umumnya seperti itu. Shiratal ladzina an'amta itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi dan rasul itu adalah jalan istimewa yang dalam tanda petik ya, itu banyak peristiwa-peristiwa kepepet yang diberikan itu. Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, dia selamat. Dia selamat dari peristiwa pembakaran itu. Malah ngopi, malah nyantai itu dibakar itu kan. Orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Kemudian Nabi Musa itu kepepet juga. Pada saat dikepung oleh tentara Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa mau mundur, tidak ada jalan keluar, yang ada hanyalah Laut Merah. Kemudian Allah memerintahkan supaya memukulkan tongkatnya Nabi Musa ke Laut Merah itu. Tongkat itu ampuh itu. Kalau orang Jawa itu kalau punya barang yang ampuh itu dikasih nama itu. Misalnya keris empu gadring gitu ya. Terus pedang naga puspa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu namanya Nab'ah itu. Ketika dipukulkan itu laut itu terbuka dan kemudian Nabi Musa bisa menyeberang. Nanti di Al-Baqarah insyaallah kisah yang lebih lengkap. Nah, itu adalah kondisi kepepet yang diberikan Allah kepada para hambanya. Nah, kita itu juga memohon kayak gitu.
pada saat kita kepepet, pada saat kita itu kesulitan di dalam mencari solusi dari apa yang sedang kita hadapi, maka Allah itu menjadi pilihan terbaik untuk diandalkan, memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, kalau ada masalah, mendekatlah kita kepada Allah. Kenapa juga doa kita dalam tanda petik ya, itu tidak didengar gitu. Kenapa juga dalam tanda petik doa kita tidak didengar? Karena jarak kita itu terlalu jauh. Orang itu bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan kalau jaraknya dekat. Semakin dekat seseorang, semakin dekat pula potensi untuk didengar. Kita teriak-teriak sampai capek setiap hari, teriak-teriak memohon kepada Allah, kenapa juga tidak didengar? Karena memang jarak kita yang terlalu jauh. Itulah kenapa kita memohon kepada Allah supaya diberi nikmat seperti hanya orang-orang dahulu yang mendapatkan nikmat, para nabi, para rasul dan sebagainya, terutama untuk keluar dari persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Nabi Ibrahim bisa keluar dari permasalahan ketika dibakar. Nabi Musa bisa keluar dari persoalan ketika dikepung oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, kita ikhbar ke sana. Dalam arti kalau ada keadaan-keadaan sulit, itu kita memohon kepada Allah supaya kita diberi nikmat seperti hanya orang-orang yang dulu diberi nikmat oleh Allah. Makna yang kedua, an'amta ini adalah orang-orang yang hari ini sukses. Maknanya dia sukses dari jalur bisnis, dia sukses dari jalur akademik, dia sukses dari jalur perdagangan dan sebagainya. Kita itu memohon kepada Allah supaya diberikan persamaan seperti hanya orang-orang yang sukses itu. Gitu. Nah, ini adalah permohonan. Tentu permohonan itu harus diiringi dengan usaha. Karena apa? Karena usaha tanpa doa itu orang yang sombong. Sedangkan doa tanpa usaha itu bohong. Masa doa saja tidak berusaha sama sekali, itu kan bohong. Siratal ladzina an'amta alaihim itu maknanya bisa menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi dan rasul terdahulu, dan yang kedua adalah orang-orang yang sukses seperti hanya yang kita lihat hari ini. Nah, kita semoga dijadikan bagian dari orang-orang yang sukses itu. Kata alaihim itu ada dua qiraah ya, saya tulis di belakang ini. Alaihim. Nah, ini umumnya alaihim itu. Umumnya alaihim di kasar. Tapi ada yang dibaca alaihum. Qiraahnya Hamzah dan Yakub. Ini partner, dia selalu konsisten ya. Kalau saya lihat itu meskipun tidak 100% di dalam Quran, dia itu konsisten. Kalau teman-temannya alaihim itu alaihum. Jadi sama kalau ada orang yang membaca Al-Quran alaihum itu juga tidak perlu marah ya, karena memang ada qiraahnya Hamzah dan Yakub. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihum. Nah, itu kan aneh ya. Jadi memang ada dasarnya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengamalkan qiraah-qiraah yang berbeda ini. Kalau teman saya di Kediri itu ya namanya Pak Fauzan. Pak Fauzan itu ahli dalam bidang qiraah, bukan hanya sab'ah tapi asroh dan arba asroh, itu semuanya bisa. Baik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ghairil maghdub ini juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini yang panjang ini juga ada dua qiraah. Qiraahnya yang kedua, tapi qiraahnya sada. Jadi qiraahnya Umar bin Khattab. Qiraahnya begini. Ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Nah, itu aneh juga ya. Karena memang qiraahnya sada. Nah, terlepas dari perbedaan qiraah karena sada itu, kita langsung memaknai ghairil maghdubi alaihim ini maknanya adalah yang pertama adalah Yahud atau Yahudi.
itu berdasarkan hadis ya. Berdasarkan hadis yang dimaksud al-maghdub atau orang yang dibenci oleh Allah itu adalah al-Yahud. Kenapa begitu? Nah, itu cerita lengkapnya itu di surah Baqarah. Nanti surah Baqarah akan kita bahas. Nah, tapi saya menyinggung sedikit saja. Yahud itu dibenci oleh Allah karena dia ingkar dari nikmat. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Bayangkan, ketika Nabi Musa itu sudah menyelamatkan Bani Israel dari kepungan Raja Fir'aun yang akan membunuh itu, dia nyampe ke tempat yang baru itu tidak punya makanan, tidak punya bekal makan, kan nyawanya sudah selamat ya, Fir'aun sudah tenggelam, dia di tempat baru, dia tidak punya pekerjaan, tidak punya bekal makanan, nyawanya selamat ya wis untung. Nah itu oleh Allah itu dikasih nikmat yang luar biasa dalam surah Baqarah itu. Dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi jalannya saja itu dinaungi mendung. Kita nggak perlu beli payung, nggak perlu beli apa-apa itu. Itu jalannya saja Bani Israel itu dinaungi mendung. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ditransfer makanan surga. Ada yang mengatakan begitu. Ditransfer makanan surga karena angzalnya itu dari atas. Ditransfer makanan surga. Ya orang yang dalam tanda petik ya mencicipi makanan surga itu Bani Israel itu pada masa Nabi Musa. Saking istimewanya Allah itu ngasih itu tanpa bekerja mereka sudah bisa makan, bisa minum. Karena manna wassalwa itu makanan yang seperti ini, makanan siap saji seperti hanya burung puyuh dan minuman yang siap saji seperti hanya madu, bentuknya seperti salju. Jadi rasanya seperti madu, bentuknya seperti salju. Itu kan enak ya, kayak es setrup ya, misalnya kayak gitu. Itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa itu yang sedang kebingungan makan dan minum di tempat yang baru itu. Nah setelah itu coba bayangkan, Nabi Musa itu meninggalkan mereka 40 hari bermunajat di Bukit Tursina. Mereka itu justru menyembah ijel, menyembah patung lembu yang terbuat dari emas. Patungnya itu bentuknya seperti sapi dan mulutnya itu terbuka. Orang Jawa menyebutnya mangap ya, mulutnya terbuka. Ketika angin masuk ke mulut patung ini, dia bisa berputar di rongga perut dan mengeluarkan suara dengung. Jadi ijel itu seperti sapi yang hidup gitu. Itulah yang disembah oleh Bani Israel. Cerita lengkapnya nanti di Al-Baqarah ya. Tapi saya hanya setback ke belakang saja. Jadi bayangkan orang yang sudah diselamatkan nyawanya oleh Allah, makan dan minumnya ditransfer dari surga, itu kemudian malah menyembah patung. Itu kan luar biasa orang yang menyimpang. Nah itulah yang disebutkan di dalam Fatihah itu ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci gitu. Makanya ya bayangkan saja ketika kita memberikan orang itu kenikmatan yang lebih, memberikan rezeki kepada mereka itu di atas standarnya orang yang pernah kita beri, justru dia yang memusuhi kita, justru dia yang menyerang kita. Itu kan sakitnya tuh di sini itu kata penyanyi itu sakitnya itu di sini. Ghairil maghdubi alaihim. Makna yang kedua adalah al-maghdub ini adalah orang secara umum yang dibenci Allah, yang memiliki karakter mirip dengan Yahudi itu. Orang sudah dikasih nikmat banyak harta, bae sukses bisnis iki sukses, bisnis kae sukses, tapi ngapunten dibuat untuk maksiat. Itulah orang yang dibenci. Karena apa? Dia kukur nikmat mirip seperti Yahudi. Secara hadis maknanya maghdub itu Yahud. Tetapi secara umum dalam kehidupan nyata adalah orang yang diberi anugerah besar oleh Allah, baik berupa kenikmatan duniawi ataupun yang lain, tapi justru itu digunakan untuk bermaksiat dan menyekutukan Allah. Itu al-maghdub. Wong wedok, wayu gitu kan. Itu kan anugerah dari Allah. Justru didoleceran itu maghdub nanti. Kategorinya maghdub. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Dalam hadis itu disebutkan orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Karena apa? Karena Nasrani itu menuhankan Nabi Isa atau Yesus. Al-Quran itu ngapunten,
tidak mau menyebutkan Kristen. Dia menyebutkan Nasoro. Karena apa? Karena Kristen itu bukanlah agama yang didirikan oleh Nabi Isa, tetapi didirikan oleh orang-orang setelahnya. Begitu. Nah, itu di dalam tafsir Kediri ini, hadis yang saya maksud itu riwayatnya siapa itu saya jelaskan di sini. Kemudian kenapa Quran tidak mau menyebutkan Kristen, menyebutkannya Nasoro, itu juga alasannya saya jelaskan di sini. Oleh karena itu, video ini adalah bagian kecil dari apa yang sudah saya tulis di tafsir Kediri. Jadi kita memohon kepada Allah supaya diberikan nikmat seperti hanya orang-orang yang telah diberikan nikmat, bukan seperti orang yang dibenci oleh Allah, bukan pula seperti orang yang tersesat dari jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ke-7 atau ayat terakhir dari surah Al-Fatihah selesai.